Halo Sumfam. Di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat luar biasa penting. Sesuatu yang bisa mengubah cara negara-negara di dunia menyimpan kekayaannya. Kenapa negara-negara mulai menyimpan Bitcoin sebagai cadangan? Yup, bukan cuma investor atau perusahaan besar saja yang punya Bitcoin. Tapi sekarang, negara juga mulai melirik Bitcoin buat dijadikan bagian dari cadangan nasional mereka. Dan nanti di bagian akhir kita juga bakal bahas kapan kira-kira Indonesia bisa ikut nyimpan Bitcoin juga ya? Atau malah udah siap tapi diam-diam saja? Jadi pastikan kamu tonton video ini sampai habis ya, karena bakal banyak insight keren di dalamnya. Dulu, negara menyimpan cadangan dalam bentuk emas, dolar, dan obligasi luar negeri. Tujuannya sederhana, supaya ekonomi tetap stabil, nilai tukar terjaga, dan negara punya simpanan saat kritis. Tapi sekarang, dunia lagi berubah cepat banget. Nilai uang fiat makin menurun karena inflasi yang tinggi. Sementara itu, utang global terus naik. Banyak negara mulai ngerasa kalau kita nggak bisa terus bergantung pada dolar Amerika. Dan di saat yang sama, muncul satu aset baru yang mana tidak bisa dicetak, tidak bisa dimanipulasi, dan bisa diakses siapapun. Dan itu adalah Bitcoin. Nah, kenapa Bitcoin dianggap menarik buat dijadikan cadangan negara? Ada beberapa alasan utama. Kelangkaan dan pasokan tetap. Bitcoin hanya ada 21 juta koin untuk selamanya. Berbeda dengan uang fiat yang bisa dicetak kapanpun oleh bank sentral. Karena itu, banyak negara melihat Bitcoin sebagai emas digital, karena langka, transparan, dan nggak bisa diintervensi. Diversifikasi cadangan. Selama ini, negara sangat tergantung pada dolar Amerika Serikat. Tapi, dengan menambah Bitcoin, mereka bisa diversifikasi cadangan, supaya nggak goyah kalau dolar anjlok atau inflasi meningkat. Bayangin aja kalau cadangan kita nggak cuma dolar dan emas, tapi juga Bitcoin. Artinya, kita punya tameng baru terhadap krisis global. Kedaulatan finansial. Bitcoin itu tidak bisa dikontrol oleh negara manapun. Bagi negara yang sering ditekan lewat sanksi ekonomi seperti Rusia, Iran, dan Venezuela, Bitcoin jadi alternatif untuk tetap bertahan secara finansial, tanpa tergantung pada sistem bank global. Transparan. Semua transaksi Bitcoin ada di blockchain dan bisa diaudit oleh publik. Bayangin aja kalau cadangan negara bisa diawasi oleh rakyat langsung secara transparan. Nggak bisa lagi disembunyikan ataupun dimanipulasi. Dan disinilah menariknya buat Indonesia. Kita sebenarnya punya ekosistem di blockchain dan kripto yang berkembang cukup pesat. Dari central exchange yang resmi seperti Indodax, Pintu, toko kripto, Reko, hingga Peluang. Sampai ribuan developer blockchain lokal yang aktif membangun proyek Web3. Jadi, kalau suatu saat Indonesia mau masuk ke strategi Bitcoin Reserve, fondasi teknologinya sebenarnya sudah mulai terbentuk dari sekarang. Tentu saja, nggak semua hal indah itu tanpa resiko. Negara yang ingin menyimpan Bitcoin juga harus siap dengan tantangan besar. Volatilitas. Harga Bitcoin bisa naik ratusan persen, tapi juga bisa turun tajam dalam waktu singkat. Kalau negara nggak siap, nilai cadangan bisa anjlok mendadak. Jadi strategi masuknya harus hati-hati dan bertahap. Regulasi dan keamanan. Sistem keamanan Bitcoin di tingkat negara itu nggak main-main. Harus ada cold wallet nasional, sistem multisig, dan keamanan siber kelas militer. Karena kalau sampai hilang private key, bisa hilang selamanya. Nah, di sini Indonesia masih harus banyak berbenah. Sistem keamanan digital nasional kita itu masih perlu ditingkatkan. Tapi kabar baiknya, Bapepti dan Bank Indonesia sudah mulai menyiapkan aturan terkait aset digital. Sekarang, mari kita lihat contoh nyata. Negara mana aja yang sedang pegang Bitcoin sebagai cadangan? Amerika Serikat. Amerika ternyata pemilik Bitcoin terbesar di dunia lewat hasil penyitaan kasus kriminal. Data publik memperkirakan lebih dari 190.000 Bitcoin disimpan di pemerintah Amerika Serikat.
Dan sejak 2025, Amerika Serikat bahkan membentuk Strategic Bitcoin Reserve atau cadangan strategis Bitcoin negara. Cina. Meskipun sering disebut anti kripto, pemerintah Cina sebenarnya punya lebih dari 190.000 Bitcoin hasil penyitaan kasus kejahatan digital. Mereka menyimpannya diam-diam sebagai aset digital strategis. Inggris juga punya cadangan Bitcoin yang signifikan, sebagian besar dari hasil penyitaan kriminal keuangan digital. El Salvador. Nah, ini yang paling fenomenal. El Salvador menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi negara sejak 2021. Mereka bahkan menambang Bitcoin pakai tenaga panas bumi dari gunung berapi. Total cadangan mereka sekarang sekitar 6.000 Bitcoin dan itu terus bertambah. Bhutan. Negara kecil di pegunungan Himalaya ini juga mulai menambang Bitcoin pakai energi hidro. Pendapatannya sebagian dijadikan cadangan negara digital. Langkah yang diam-diam tapi visioner banget ya. Nah, sekarang pertanyaan besar buat kita semua. Kapan Indonesia? Indonesia sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Kita punya sumber dengan energi yang besar, dari panas bumi, air, hingga surya. Bayangin kalau sebagian energi itu dipakai untuk menambang Bitcoin nasional. Apalagi kita punya populasi muda dan pengguna kripto terbesar di Asia Tenggara. Kalau negara mau serius, kita bisa jadi El Salvador versi Asia dengan skala yang jauh lebih besar. Dan bukan mustahil, 5-10 tahun lagi, pemerintah kita mulai memasukkan Bitcoin ke dalam cadangan strategis negara, barang emas, dolar, dan surat berharga asing. Negara biasanya punya 3 cara utama untuk mendapatkan Bitcoin. Penyitaan hukum, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Pembelian langsung di pasar, seperti El Salvador. Menambang sendiri, seperti Bhutan. Kalau Indonesia mau, cara paling masuk akal adalah menambang Bitcoin dari energi hijau. Karena kita punya potensi listrik yang berlebih dari PLTA, PLTP, atau PLTS di beberapa wilayah. Bisa jadi proyek nasional baru untuk energi dan aset digital. Kalau tren ini berlanjut, dunia bisa berubah dari sistem cadangan berbasis dolar dan emas menjadi cadangan berbasis aset digital seperti Bitcoin. Negara yang mulai lebih dulu, seperti Amerika Serikat, El Salvador, atau Bhutan, akan punya keunggulan besar saat sistem keuangan global makin digital. Dan kalau Indonesia ikut lebih awal, bisa jadi pemimpin kripto di Asia Tenggara, bukan sekedar pengikut. Jadi kesimpulannya, menyimpan Bitcoin sebagai cadangan negara bukan cuma soal ikut tren. Ini adalah langkah strategis untuk masa depan ekonomi digital dunia. Banyak negara sudah mulai sadar dan Indonesia sebenarnya punya semua modal untuk ikut di sana. Teknologi ada, energi ada, SDM muda ada. Bahkan bursa kriptonya pun sudah diatur secara resmi. Sekarang tinggal satu hal yang ditunggu, kemauan politik dan keberanian mengambil langkah pertama. Kalau itu terjadi, Indonesia bisa jadi negara pertama di Asia Tenggara yang punya cadangan Bitcoin nasional. Jadi gimana nih menurut kamu Sumfam? Apakah Indonesia sebaiknya mulai menyimpan Bitcoin sebagai aset cadangan negara atau masih terlalu beresiko ya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe agar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.